Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memimpin, menolong kami, supaya kami boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami mempertaruhkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang tak perlu iri melihat orang fasik. Kita akan melihat di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya cukup panjang, ayat 1 sampai 40, tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat 1 sampai 6. Dikatakan demikian. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayat yang ke-6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 1 sampai 6 ini bukan merupakan satu doa, tetapi peringatan kepada umat yang setia, yaitu apa yang dilakukan, apa yang baik atau tidak baik. Nah, oleh sebab itu di sini ada dua hal yang ditulis supaya mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan. Yang pertama, jangan marah. Yang kedua, jangan iri hati. Karena kehidupan orang jahat tampak sukses dan bahagia, tetapi mereka mempunyai umurnya pendek. Mereka pada akhirnya tidak mewarisi tanah perjanjian. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 37 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adalah hal yang sangat luar biasa untuk menasihati kita. Bagaimana seringkali kita perhatikan kenapa orang-orang yang sepertinya yang tidak mengenal Tuhan, yang dikatakan orang fasik, hidupnya seperti enak dan seperti nyaman dan damai sejahtera dan tidak terjadi sesuatu apapun. Tetapi kita justru yang setia di dalam Tuhan, kenapa Tuhan izinkan segala hal-hal terjadi yang membuat kita merasa sulit, membuat kita merasa kadang-kadang terpuruk atau membuat kita kadang-kadang putus asa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 37 ini sebenarnya ini bukan merupakan satu doa, tetapi peringatan buat saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan jauh dari hidup kita, dan Tuhan akan menolong kita. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa mereka itu segera lisut seperti apa, dikatakan seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dikatakan ayat yang kedua, sebab mereka lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi mereka itu tidak mempunyai satu umur yang panjang. Hal-hal yang dialami itu tidak panjang. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi kadang-kadang kita melihat orang-orang yang sepertinya berbuat jahat, berbuat curang dan hidupnya begitu mapan enak gitu. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, mengapa orang fasik hidupnya sepertinya mujur terus dan tidak punya masalah, sedangkan saya dan Bapak Ibu sekalian yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kadang-kala merasa seringkali mendapatkan kemalangan. Nah, perhatikan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 mengatakan, berhentilah marah dan tinggallah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi kita tidak boleh marah dan kita harus tinggalkan panas hati itu. Kalau kita melihat dalam ayat yang 7-nya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi ini satu peringatan buat saya dan Bapak Ibu sekalian. Melihat orang-orang seperti itu, jangan kita marah atau iri hati, jangan kita merasa panas hati. Tetapi ayat 8 tadi supaya kita meninggalkan panas hati dan amarah, karena semua itu akan membawa kita kepada hal-hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita justru memprotes Tuhan dengan hal kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat yang keenam, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, ini janji Tuhan, dikatakan serahkanlah hidupmu. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Ayat yang keenam, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dia akan memunculkan kebenaran dalam hidup kita itu seperti terang. Dan dikatakan juga, dan hakmu seperti siang. Nah, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang tidak pernah mendengarkan setiap keberadaan kita, setiap keluh kesah kita. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, perlu kita perhatikan, kita juga berhak menikmati berkat-berkat Tuhan. Asalkan yang pertama, yaitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tetap sabar dan berdiam diri menantikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dituntut untuk sabar dan berdiam diri menanti-nantikan Dia, bukan terus ngomel, bersungut-sungut dan mengeluh, sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-11a. Jadi Tuhan itu akan membuat segala sesuatunya itu indah pada waktunya dalam hidup kita. Kita tidak boleh marah-marah, tetapi kita harus bersabar menantikan pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, firman Tuhan memerintahkan kita untuk berhenti marah dan meninggalkan panas hati. Karena kemarahan dan panas hati justru memunculkan pikiran dan niat yang jahat. Dan ketika kita merasa iri hati, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kejahatan itu sudah mengintip dalam hidup kita. Oleh sebab itu, tadi dalam ayat yang kedua, Mazmur 37 ayat kedua, sebab mereka lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi mereka, orang-orang fasik itu tidak akan tahan lama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tetap mempunyai kesabaran dan kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan sabar. Karena Tuhan akan memberikan kita segala sesuatunya itu indah pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita, tetapi waktunya Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang dan bertekunlah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dalam ayat yang ke-35, mari kita membuka di dalam ayat yang ke-35. Ayat 35 dikatakan, Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong dan tubuhnya mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewati, lenyaplah ia dan aku mencarinya tetapi tidak ditemuinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita hanya bergantung kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana orang-orang fasik selanjutnya. Tetapi kalau kita orang-orang benar, Tuhan terus menolong kita. Ayat 40 dikatakan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka terlindung padanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi percayalah kepada Tuhan dan berlakulah baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini sungguh luar biasa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Dari ayat 3-5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukanlah setia dan bergembiralah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak lagi harus bersungut-sungut, marah atau kita protes kepada Tuhan, tetapi ayat yang keempat tadi dikatakan dalam Mazmur 37 ini, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu
apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita mempunyai sukacita, hati yang gembira, hati yang damai sejahtera, kita serahkan seluruh pergumulan kita, masalah kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat yang kelima, dan kita disuruh menyerahkan seluruh hidup kita dan percaya, maka Tuhan yang akan bertindak, maka Tuhan yang akan mengulurkan tangannya untuk menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu tidak perlu iri hati melihat orang fasik, melihat keberhasilan orang fasik. Kita tidak perlu lagi marah melihat ketenangan dan apa yang dialami oleh orang fasik, tetapi kita harus terus berserah kepada Tuhan. Makanya Mazmur 37 ayat 1 tadi dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Biarlah itu semua jangan ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya, bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan jalan yang terbaik mencapai keberhasilan hidup adalah bertekun mengerjakan bagian kita sesulit apapun keadaannya dan dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, kan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka dalam setiap jeripaya kita ada keuntungan. Tetapi kalau kita hanya berkata-kata belaka, mendatangkan kekurangan saja. Dalam Amsal 14 ayat 23. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mencapai keberhasilan hidup kita dengan bertekun di hadapan Tuhan, bukan dengan marah-marah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan memiliki pusaka mereka dan tetap hidup selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-18 dikatakan, ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan memiliki pusaka mereka akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat akan hal ini janji Tuhan, Tuhan itu mengetahui kehidupan kita sebagai umatnya, sebagai orang yang dikasihinya. Dia tetap ada dan melindungi kita dan menaungi kita. Dan kita tetap menjadi milik pusaka Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Oleh sebab itu, buat apa kita merasa iri hati terhadap orang fasik yang sepertinya hidupnya nyaman, tidak terjadi sesuatu apapun. Hari ini saya dan Bapak Ibu diingatkan kembali bahwa kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita sebagai orang yang dikasih Tuhan, kita tidak perlu iri hati kepada orang-orang fasik karena mereka tidak memiliki kebahagiaan yang kekal. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki kebahagiaan yang kekal, kita memiliki berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan dalam hidup kita. Asalkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mau memiliki kesabaran dalam hidup kita ini, dan kita mau percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan, dan kita mau menjalani hidup kita dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah renungan singkat ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian, menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu sekalian di situasi saat ini. Tetaplah bersabar dan tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu dan dapat bertindak untuk menolong kita dan menyelesaikan seluruh pergumulan dan masalah kita. Apapun keadaannya, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita dan memberikan keberhasilan dan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami tidak boleh iri hati dan marah kepada orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya sepertinya nyaman, sepertinya tidak terjadi satu apapun, yang sebenarnya tidak demikian. Tetapi kami boleh diingatkan hal ini supaya kami mau Tuhan terus berserah kepada Tuhan, bersabar kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong kami sebagai umat pilihannya, sebagai anak-anaknya. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah situasi apapun Tuhan terus menopang kami dan menolong kami, sehingga kami boleh melihat kebenaran yang Tuhan munculkan seperti terang, dan Tuhan akan menolong apapun yang menjadi pergumulan kami. Inilah hal yang kami percaya di hadapan Engkau, bahwa Tuhan Yesus mampu dan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur. Engkau berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.